Saya dulu tuh waktu SMA, cita-cita itu cuma 3. Dokter, pilot, pengusaha. Jadi awalnya tes pilot, mata kena, udah gagal, nggak bisa lagi gitu kan. Dan itu 3 tahun berturut-turut gagal jadi dokter. Nggak pernah diterima, ya dalam bukan jalannya, ya udah. Harus berwira swasta kayaknya, Tuhan nyuruh, ya udahlah, lu nggak bakal jadi dokter, jadi wira swasta aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Pratama, developer perumahan Gria Megaland, salah satu perumahan klaster premium yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Saya dulu tuh waktu SMA, cita-cita itu cuma 3. Dokter, pilot, pengusaha. Jadi awalnya tes pilot, mata kena, udah gagal, nggak bisa lagi gitu kan. Terus dokter, saya kan dulu tamat SMA itu kuliah di UPI ya, karena dulu SPMB namanya, yang sekarang SNMPTN itu gagal. Saya ngambil kedokteran UNAN, kedokteran UI, UI loh. Padahal otaknya nggak sampai kan, tapi targetnya UI. Dan itu 3 tahun berturut-turut gagal jadi dokter. Nggak pernah diterima, ya dalam bukan jalannya, ya udah. Harus berwira swasta kayaknya, Tuhan nyuruh, ya udahlah, lu nggak bakal jadi dokter, jadi wira swasta aja. Ya udah. Mulailah wira swasta, awalnya jualan baju kaos combat yang dari Bandung. Dulu kan ada ANKL 347, Research. Itu kalau di distro harganya kan itu 130-an. Saya ngambil di sana, saya jual ke teman-teman harga 85, 90. Tapi itu nggak cukup. Maksudnya bukan nggak cukup, nggak bisa untuk hidup berlebih. Ya cukup aja rokok, pulsa, bensin, motor, ya cukupnya di situ. Jadi kayaknya ini nggak bisa nih, karena kita jualannya kayak abang-abang kredit, bawa ransel dianterin ke kos-kos teman gitu. Bahkan ada juga yang dipaksa beli gitu kan, dan mereka pun ngutang gitu. Jadi perputarannya nggak cocok dengan modal kecil, omset kecil, dan cara bayar yang ngutang kayak yang udah gede aja gitu kan. Jadi nggak cocok. Ya udah. Terus waktu itu kalau nggak salah lihat di berita, saya lihat ada keripik jualan di pinggir jalan. Antrinya bisa sampai 1 kilo. Yang ada level-level itu level 3, 5, 10. Lalu saya mikir, ini seru nih. Udah saya cari tahu siapa ownernya gitu kan. Searching di internet. Udah cari, ketemu nih. Langsung diorder. Modal awalnya kalau nggak salah itu 7 juta. 7 juta ya udah dapat, datang, saya jualan. Waktu masih mahasiswa, penghasilan omsetnya bisa 70 juta, 60 juta sebulan. Itu kan rasanya luar biasa gitu. Jadi agak jumawa di situ dulu. Suka nongkrong, boros gitu ya. Nggak berhitung, kayak ya setiap hari dapat duit gitu kan. Jadi saya itu dulu pesan keripik itu, saya jual di jalan, itu omsetnya bisa 2 juta per hari di jalan. Ini mikir, ini kalau dimasukin ke swalayan mantap nih gitu kan. Masukin ke swalayan, kita nggak capek-capek untuk menjual, income-nya otomatis gitu kan. Ya udah, saya ajukanlah pinjaman kur ke bank. Pinjaman kur itu dulu agak salah sih caranya. Saya bikin KTP baru, bikin KK sendiri, dapatlah pinjaman kur itu 50 juta, jadiin modal. Saya isilah swalayan-swalayan di Kota Padang. Ya, alhamdulillah omsetnya 70-80 juta sebulan gitu. Tapi untuk seukuran mahasiswa itu lumayan gede gitu kan. Setelah itu lancar nih, 2 tahun berjalan dengan lancar. Pas di tahun kedua itu yang punya brand sama yang punya resep berantem. Mereka ada kakak berantem. Yang si punya resep, si kakaknya bikin merek sendiri, Pink. Yang punya brand, dia bikin resep sendiri, rasanya nggak enak. Jadi
karena waktu itu saya masih semangat gitu kan, ya udahlah beli dua-duanya. Sama kakaknya dibeli setengah, yang mereknya nggak terkenal rasanya enak, sama si adeknya yang mereknya terkenal rasanya hancur gitu kan. Ya udah, datang jualan nih, jualan hari pertama yang merek terkenal rasa hancur tadi laris, yang ini nggak kesentuh karena merek baru, orang nggak tahu gitu kan, ini brandingnya lebih kuat. Lama-lama kayak gitu, besoknya ternyata ada yang komplain, bang kenapa rasanya kok beda, ini cobain yang ini gitu kan. Ya dicobain, oh, enak, ya udah dibeli yang ini. Tapi kan itu kalau pembelinya langsung direct sama saya, kalau kayak di swalayan nggak bisa dong. Nah karena itu biasanya di satu swalayan 100 bungkus itu kurang dari seminggu. Sekarang itu 100 bungkus sebulan nggak habis-habis gitu. Ya udahlah, lama-lama omset turun, cicilan bank udah mulai ngadat-ngadat sampai akhirnya sempat macet. Cicilan ke bank macet itu benar-benar memang nggak ada uang, memang nggak ada uang sama sekali gitu. Itu pernah saya makan itu sehari cuman makan bakwan 3 pernah, dan itu fine-fine aja. Yang penting gini, sesulit apapun keadaan jangan pernah kehilangan harapan gitu. Harapan itu harus, jadi pas waktu down saya ditagih-tagih sama bank, ya saya tetap yakin, tetap cari peluang, bergerak terus, berpikir terus walaupun makan susah. Jadi dulu trik ya, ini trik buat yang kelaparan nggak punya uang, pakai bakwan 3 kita bisa kenyang. Caranya gimana? Pagi makan 1, habis itu minum 8 gelas langsung, itu kenyang ya. Langsung minum sampai kembung, udah itu bisa fake kita. Tapi jangan sering-sering. Pernah ngalamin itu juga dulu, tapi nggak mau mendramatisir sih, makanya cerita-cerita kayak gitu ya saya sampaikan apa adanya aja gitu, nggak sesusah-susah itu banget gitu. Memang makan bakwan tapi masih biasa aja, masih senang, masih bisa ketawa gitu, masih bisa mikir, nggak sampai merenung meratapi nasib kok kayak gini banget ya hidup ya, nggak, biasa, itu proses. Jadi apapun kondisi ya kita kesehatan mental sama pikiran itu harus tetap dijaga gitu. Cari hal-hal kecil yang bisa disyukuri saat kita down itu, saat kita nggak punya apa-apa, kita cari hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Nah di situ cara ngehacknya biar kita tetap semangat gitu, biar kita nggak down, biar nggak stres kayak gitu. Selama kita hidup, masalah cobaan bakal ada, tergantung kita menghadapinya, dan cobaan itu sesuai kok dengan kemampuan kita, nggak bakal di luar kemampuan kita. Tuhan ngasih sesuai dengan kemampuan, pasti itu. Pas saat masa-masa sulit itu, saya nggak ngomong ke keluarga di kampung, mereka taunya saya baik-baik aja gitu. Tapi lama-lama ketawa juga. Tapi alhamdulillah saya disupport gitu, dibantu dengan banyak orang, bukan keluarga aja, teman-teman. Mungkin itu juga karena Tuhan sayang mungkin ya, teman-teman, keluarga itu supportnya luar biasa. Tapi ada kakak itu baik, Kak Rida namanya, dia kayaknya dia penanggung jawab entah bagian apa, sama Bang Alil dulu. Semoga mereka nonton video ini. Terima kasih Bang Alil sama Kak Rida. Jadi mereka lah yang mengorbankan diri, bukan mengorbankan, jadi tameng ya untuk ke bank ya. Jadi saya datang ke sana, saya mohon jangan diganggu dulu 3 bulan, kasih saya nafas gitu. Saya ini lagi berusaha, jangan diganggu dulu. Kalau diganggu nanti ide-ide saya, pikiran saya nggak bisa fokus untuk menyelesaikan pinjaman ini gitu kan. Ya udah, mereka mau, alhamdulillah. Nah dari situlah saya jadi marketing freelance, soalnya mikir-mikir apa sih yang dapat uang cepat buat nutup cicilan bank ya, dan jadi marketing freelance di mana-mana, hampir semua perumahan. Nah dari situlah sampailah jadi developer kaflingan. Dan soalnya itu saya punya janji pada diri sendiri waktu SMA, 3, pilot, dokter, pengusaha.
Ya pengusaha harus gitu, usaha terus. Jadi memang seperti hutang kepada diri sendiri yang harus dijalankan gitu. Dan saya pengen merubah nasib. Gria Mega Land ini berdirinya itu di tahun 2014, tapi itu masih belum resmi, masih perorangan. Namanya Gria Mega Housing Development. Jadi kalau untuk PT itu kita bikin di tahun 2018. Dijadikanlah perusahaan bulan Mei waktu itu dengan brand Gria Mega Land. Jadi tahun 2018, dan itu setelah 2018 itu kan kita dapat project di sini nih bulan September tahun 2018 di Pekambiran ini sampai sekarang. Jadi dulu saya punya teman, jadi waktu itu tahun 2013 akhir bulan Desember kami beli lahan di Vilano. Dapatlah lahannya, dapat, ya udah kita pasarkan. Cara memasarkannya agak unik. Jadi zaman dulu itu kenapa kita gampang menjual, dulu zamannya tahun 2013 itu masih zaman koran, Android ini masih kurang, bahkan waktu itu handphone masih BBM ya, itu udah keren gitu. Jadi dulu ada situs namanya berniaga.com sama Toko Bagus, itu kan di sana semua orang menjual barang-barang bekas, nggak ada yang jual rumah. Jadi saya sama Doris tuh, yolah kita coba di internet pakai Toko Bagus dan berniaga.com. Setelah posting, karena nggak ada kategori perumahan untuk berniaga.com dan Toko Bagus di Kota Padang, jadi iklan kita trending terus. Jadi handphone saya sibuk, ditelepon sama konsumen, langsung kita berdua sama Doris langsung jadi marketingnya, developernya iya, marketingnya iya. Jadi karena kita pakai digital marketing di saat orang belum melakukan, jadi sebentar, dalam jangka waktu 3 hari kita posting iklan langsung deal. Alhamdulillah. Jadi di awal-awal dimudahkan sekali. Setelah deal, konsumennya dapat, yang pembeli ya udah kita bangun, dibayar DP kita bangun. Dan dengan ya kan kita modal terbatas ya. Jadi dengan bantuan beberapa pihak jadilah rumah tersebut. Jadi setelah rumah itu selesai, ini kita dapat profitnya kita bagi. Saya diajaklah sama Doris, Bang, yuk kita bikin perumahan subsidi di bandara. Saudaranya punya lahan, jadi pembayaran lahannya nggak berat di awal, gitu. Bisa nanti selesai rumah baru lahannya dilunasi. Saya pikir saya lebih suka ke perumahan yang komersial. Jadi disitulah kita berpisah. Terus saya cari lahan lagi, ada main 2 kafling, 3 kafling. Terus kita coba juga bikin komplek dulu di Parak-Rakah. Itu totalnya 21 unit. Itulah komplek pertama di tahun 2015. Tapi waktu COVID itu benar-benar nggak ada penjualan. Soalnya isunya kan bukan kesehatan aja, ekonomi juga gitu. Bahkan banyak yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan mereka ke bank. Semua pembiayaan maupun kredit maupun KPR semuanya banyak lah yang mengajukan restrukturisasi. Jadi bank pun kelabakan, dan bank banyak juga menutup peluang KPR untuk wira swasta. Jadi yang diterima KPR itu cuman yang fixed income seperti karyawan BUMN, PNS dan lain-lain. Yang wira swasta nggak diterima. Jadi memang benar-benar 6 bulan pertama COVID kita nggak ada penjualan. Tukang kita kan rame, mereka nggak bisa pulang. Jadi gimana pun kita paksakan, walaupun nggak ada income nggak ada, proyek tetap berjalan. Jadi dicariin lah sana sini duitnya gimana caranya gitu. Yang penting tetap jalan, karena mereka nggak bisa pulang, otomatis harus kerja. Mereka kan butuh biaya juga. Ya udah, kita jalan terus. Alhamdulillah selamat. Tapi berat sih. Kalau bisa jangan ada lagi COVID lagi lah. Capek soalnya luar biasa. Nggak bisa tidur.
banyak yang berkesan di sini, masa-masa sulitnya, masa-masa senangnya, tapi lebih banyak sulitnya sih. Tapi kita kan yang dinikmati itu proses menghadapi kesulitan ini. Jadi kita jangan berhenti, jalan terus gitu. Jadi itu kenikmatannya, bukan goalnya tercapai nikmat, enggak. Malah kalau goalnya udah tercapai kita bingung nih, apalagi kan gitu. Tapi kalau berproses terus itu enak, lebih nikmat gitu. Saya sama tim di Gria Megalin ini harus menjadi perumahan terbaik dan menjadi trendsetter. Kalau di Instagram kita jargonnya itu, yes, we are taking Padang Real Estate to the next level. Gayanya kayak gitu. Tapi mohon doanya ya. Ya pokoknya kita selalu memberikan yang terbaik untuk customer gitu. Saya mikir gini, kalau pembangunan rumah ini kan ya biasalah bangun rumah gitu, tapi perjuangan customer yang beli rumah itu untuk mendapatkan rumah itu luar biasa. Contohnya mereka udah nabung nih 4 tahun, nabung nikah, nabung 4 tahun, ditabung, hidup ngirit, ditahan semuanya nabung, itu baru dapat DP. DP beli rumah, dijadiin DP rumah. Terus KPR bisa sampai 15 tahun, bisa sampai 20 tahun, itu kan luar biasa perjuangannya. Dengan perjuangan seluar biasa itu, seberat itu, mereka berhak untuk dapatkan rumah yang benar-benar berkualitas. Makanya di Gria Megalin kita kasih lebih. Jadi Gria Megalin ini sesuai dengan standar kehidupan yang saya pengen. Jadi saya misalnya gini, kalau saya mau tinggal di rumah ini, di lokasi ini, dengan bentuk model ini, berarti orang lain juga suka gitu. Jadi benar-benar perjuangan untuk membeli rumah ini untuk warga Sumbar dan orang Indonesia kebanyakan itu berat. Jadi perjuangan yang berat itu harus terbayarkan dengan rumah hunian yang berkualitas dan nyaman gitu. Soalnya di Padang ini rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, rumah itu harga diri juga, prestis di sana gitu. Bahkan ya ada konsumen kita ditolak KPR-nya, tapi mereka nggak mau batal. Kita batal, kita balikin lagi DP, mereka nggak mau karena keinginan punya rumah ini luar biasa. Siapa aja boleh memberi saran ya, saya juga bukan orang bijak, tapi gini, seberat apapun usaha, seberat apapun masalah, itu hadapi, jangan pernah lari, jangan pernah berhenti. Contoh misalnya, kita sedang dalam merintis suatu usaha, dan usaha itu jatuh, jangan berhenti, jangan ganti bisnis, jangan ganti ke usaha yang lain. Contohnya sekarang kita bisnisnya di food and beverage, bisnis makanan. Saya mau ganti bisnis ke clothing aja, retail, menjual pakaian. Jangan. Kenapa? Saat kita jatuh, saat kita sedang merintis kesusahan itu, kalau kita berhasil melewati masa sulit, itu kita bisa jadi ahli di bidang itu gitu. Jadi jangan berpindah. Misalnya developer, sesulit apapun, gas terus. Masalah itu pasti selesai, cuman masalah waktu dan keteguhan kita menghadapi masalah. Masalah pasti ada. Dan jangan, developer ini sulit, udahlah saya nggak mau main lagi. Jangan. Tetap lanjutkan. Kalau kita berhasil melewati masa sulit itu, insya Allah kedepannya lebih mudah. Dan kita bisa jadi ahli di bidang itu. Gitu. Oh ya, dan sekarang nih berita bagus untuk warga Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Kita di Gria Megalin Cluster Ampalu itu sudah berhasil membangun 2 tahap, totalnya 94 unit, udah sold out. Dan sekarang nih kita buka lagi yang baru, Gria Megalin tahap 3, masih 1 gate, itu ada 26 unit. Kalau ada yang mau cari rumah, harga terjangkau, dengan kualitas premium, bisa nih jalan-jalan ke Gria Megalin, tetanggaan kita. Oh ya, untuk subscribernya, viewernya Info Minang dan subscribernya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga follow Instagram kita, Gria Megalin. Nanti link ada di deskripsi. Jadi cukup sekian untuk cerita kita hari ini. Saya
Gian Pratama, developer perumahan Gria Megalen, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.